Nah ini Kim Macan mencoba melakukan penarikan sosok astral yang digunakan sebagai penglaris. Nanti kita tanya-tanya ya, Rek, ya. Yang dilihat Kim Macan dulu itu, ini si kakek ini itu masukin kakinya itu ke dalam adonan yang terlihat. Nanti kita tanya-tanya. Mangan nanah. Muntahan serabi. Asal kok mendelik mau morok aja. Lili. Maksud namanya Lili. Bukan bohongin aku kan. Namanya siapa? Nanti aku kasih ini. Ayo menghadap yang bagus toh. Jangan lupa subscribe. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kim Macan, Ya. Mas Cawir, tim pintu misteri membuka tabir misteri. Ahei. Masih dalam suasana PSBB Ya. di Bali. Jadi tidak bisa Ora iso kemana-mana. neng di. Kalau ketahuan keluar Didenda oleh pecalang. Iya, di Jadi- samping itu kita pun juga harus mengikuti aturan yang sudah Protokol. ditetapkan, protokol kesehatan, ya kan? Dan semoga saja penyakit ini corona ini cepat segera dihembuskan untuk pergi gitu ya, Ki, Amin, ya. amin. Semoga Indonesia kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, ya kan, Ki, ya. Yang jualan bisa jualan sampai malam, Betul. yang buka usaha ini bisa sampai malam biar Betul. rezekinya juga tambah banyak. Gejolak perekonomian kembali normal. Iya. Oke, nah karena masih dalam suasana PSBB ya, Ki, Ya. ya. Jadi kita tidak bisa melakukan eksplor bangunan terbengkalai. Kim Macan di sini akan atau tim pintu misteri akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai sosok astral yang biasa digunakan untuk Penglaris. Iya, atau untuk pesugihan. penglaris ya. Tapi lebih tepatnya penglaris, Penglaris, mungkin ya. Penglaris untuk makanan. Ya. Tetapi kita tidak bisa menjudge ataupun mengkerucutkan warung makan mana yang ada penglarisnya. Ya, tidak semuanya. Karena tidak semuanya, tetapi di sini Kim Macan akan menarik dua, Yuki, Dua. tetapi nanti satu-satu yang akan dibahas. Ya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut ya mengenai sosok penglaris itu apa, fungsinya seperti apa, dan dia membuat laris di tempat usaha itu seperti apa. Betul. Ngono, Yuki, Ya, ya. ya. Nah, ini sebagai
informasi aja kepada para sahabat ya, Iya. ya Ki ya. Tapi kita tidak akan mengerucutkan warung ini. Nah, kita tariknya dia di warung ini, kemudian kita menyudutkan tempat makan tersebut. Enggak, karena kembali lagi Tuhan itu memberikan suatu pilihan. Jika memang pemilik usahanya memilih dengan cara yang seperti itu pun juga ada konsekuensinya. Ngono lho ya. Jadi nanti mediumisasinya supaya bisa bermanfaat kepada para pelaku usaha, ya kan? Kalau mau usahanya itu bagus, mau usahanya itu lancar, laris, berarti kualitasnya harus dijaga enaknya tanpa ada makhluk astral yang ikut campur di dalamnya. usahanya. Iya. Jangan lupa berusaha memperbaiki kualitas, berdoa. Iku wis komplit. Sisanya serahkan sama Tuhan, asalkan kita jalannya positif lurus. Ngono ya Ki ya. Oke. Nah, Ki Macan, ini sosok yang akan dilakukan proses mediumisasi. Ini kan kita akan bahas penglaris, ya Ki ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya nih Ki. Untuk para penglaris terutama makanan, itu kan ada berbagai macam, ya Ki ya. Efek yang pertama kali jika orang itu makan dari makanan yang di situ ada penglarisnya, itu efek yang bisa dirasakan langsung itu apa kurang lebihnya Ki? Yang saya tahu ya, efek dari persugihan itu atau pelarisan itu, kalau kita makan di tempatnya itu, paling pulang-pulang sakit perut. Oh, gitu. Ya, tapi kalau masih di dalam keadaan di tempat lokasinya, tidak akan ada. Tidak akan ada masalah ya. Terus ada lagi kalau misalnya kita bawa pulang ke rumah, terus rasanya hambar. Rasanya hambar ya. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa dan biasa. ada juga habis setelah itu mual. Itu banyak sekali terjadi. Tapi ya itu tadi orang tidak mengerti akan hal seperti itu, dianggap dia lumrah gitu ya Ki ya. Tapi kalau dilakukan sering menyering, akhirnya oh iya ya, kayaknya ada yang aneh. Ada yang aneh ya. Betul. Tetapi itu mengganggu kesehatan nggak Ki? Kalau seandainya mual-mual mencet-mencet ya pasti ya pencernaannya yang berarti mengalami masalah gitu ya. Terus tapi kalau untuk kesehatannya sendiri itu masih terganggu Mas Jawi. masih terganggu ya. Iya. Berarti sebenarnya juga tidak bagus juga untuk kesehatan Tidak ya. bagus. Terus ciri-cirinya tempat pencucian piringnya tuh jauh dari tempat usahanya. Oh, Seperti kurang itu. lebihnya. Tapi kan nggak boleh yang itu belum tentu juga gitu ya. Ini tapi kenapa kok seperti itu Ki? Ya, karena kebanyakan makhluk-makhluk itu bersembunyinya di tempat pencucian piring Tempat yang kotor. Oh. Betul. Dan juga ada salah satu tempat khusus untuk makanannya. Misalnya ada ruangan khusus tuh Mas Jawir. Ditaruh makanannya di sana. Nah, disitulah dia bersarangnya. Oh. Dia menyembunyikan bentuk dari pelarisnya. Pelarisnya itu biar di situ. tidak kelihatan orang gitu ya. Karena kan orang itu kan pasti punya, ada yang seperti Ki Macan ini yang bisa melihat gitu ya. Terus Sampan juga pernah ngerjain aku. Iya toh, pas kita kita makan di suatu tempat, udah order. Pertamanya Ki Macan ini order, aku juga order, ya kan. Makanan udah datang, dia izin ke toilet. Aku mau ke toilet, akhirnya Ki Macan melihat sesuatu, terus kemudian nggak jadi makan. Terus kemudian aku tanya, "Loh, ada apa nih?" "Nggak ada apa-apa, makan aja." Tak habisin. Terus habis itu pulang-pulang dia baru cerita. Wampeng ya Ki Macan ngerjain. Kalau misalnya saya cerita kan kasihan mubazir juga. Iya. Saya mahal ya. Bayar Jadi mahal. akhirnya makanan saya dihabisin dengan Mas Aku yang Jawi. jadi korbannya. Oh. Tapi dengan Mas Jawi cerita seperti itu, jadi saya tertarik lagi untuk menarik salah satu jinnya di sana. Jinnya di sana. Oh, yang di situ ya Ki. Jadi Ya? dari awalnya tadi saya coba satu pesugihan atau pelarisan salah satu makanan yang dikuasain atau yang di apa ya Mas Jawir, yang diutus di sana, Buto Ijo. Oh, Buto Ijo. Ya. Oke. Salah satu tadi dan satu juga warung lalapan yang ada pesugihannya atau pelarisannya pocong. Wow. Dan juga saya sebut aja ya. Dan juga ada itu apa namanya tadi? Makanan
makanan Sunda. Oh iya. Ya, apa namanya itu? Serabi. Serabi yang penglarisannya itu seorang kakek-kakek tua yang kakinya ini berulat-ulat semua, bernanah, tapi dia masuk di adonan di serabi. Di serabinya Ya, itu itu. ya. Jadi saya akan pilih yang pertama makan pesugihan yang serabi dengan kakek-kakek tua itu, dan yang satunya saya mengupas sate yang pesugihannya sosok buto hijau. Terus si pocinya gimana? Potinya kayaknya enggak dulu dah. Tapi kan kasihan juga. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa Mas Yoyo. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh alah, yes. Ya, mungkin si pocinya belum waktunya untuk di follow up. Oh, untuk dipublish Publish, ya. ya. Tetapi apa yang akan kami lakukan? Ya. Kalian untuk para penonton itu jangan curiga-curiga juga. Ya. Nanti aduh takut nih, Iya, takut tidak ini. semuanya Enggak. kok. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tetapi kan ini kita tarik untuk mengetahui lebih lanjutnya aja Ya. sebagai informasi kepada para penonton. Betul. Yang percaya monggo, Ya. sing ndak pun juga tidak Rapopo. apa-apa. Gitu ya Ki ya. Ya. Oke. Kalau begitu bagaimana? Kita panggilkan anak kita satu-satunya, Putra Sur. Kita panggil Putra Sur. Waalaikumsalam. Rene le. Oh, monggo. Nah, kene. Oh, ini. Rotok rene. Nah, wes. Nah, wes. Walah, Ini soalnya gede nih kue. Yuk, tuh mambeng ngene ya. Oke. Nah, oke. Nah, Ki Macan. Ya. Nah, ini sosok Putra Sur. Sosok jarene coba ya. Oke, Putra Suro. Nah, ini nanti Ki Macan akan menarik siapa dulu di antara si kakek-kakek itu sama si kita tarik sosok kakek-kakek tua. Oh, kakek-kakek tua itu. Pesugihan atau pelaris dari warung Serabi Serabi ya. yang cukup hits. Cukup hits ya. Ya. Jadi sosok beliau ini berbentuk kakek-kakek, benar kakek-kakek tua yang udah yang udah rapuh kan. Yang kakinya itu ya bernanah gitu. Iya, Ya. bernanah, tapi- Itu salah satu termasuk apa itu Ki? Itu makhluk. Oh, makhluk ya. Ya. Memang penciptaannya memang dia kayak ngono iku, kakinya busuk begitu. Iya, emang spesialis untuk di peralat ya. Sebagai pelaris. Pelaris Iya. ngono ya. Itu biasanya mereka bisa mendapatkannya itu dari dukun-dukun. Wah. Yang mana dukun-dukun itu mendapatkan makhluk itu dia bertapa. Makanya harga pelarisan itu Mahal. cukup mahal. Oh, karena bertapa ngono. Karena bertapa, dan akhirnya salah satu penguasa dari gunung itu memberikan salah satu anak buahnya makhluk itu untuk ditugaskan untuk melariskan dagangannya. Oh iya, terus nanti kita juga tanya, karena itu hampir kelupaan, nanti kita tanya bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa. Tetapi untuk para penonton jangan sampai tergiur untuk hal yang Ini demikian. untuk peringatan aja, Untuk peringatan aja ya. bukan untuk mengajarkan kalian seperti itu. Jangan menyekutukan Tuhan. Ya. Oh. Dosa tidak boleh ya. Ya. Oke, kalau begitu. Oke. Jadi saya panggil sosok pesugihan Nggih. yang ada di rumah tempat makan makan. Serabi ya. Iya. Nah, monggo Ki. Selama ini Mas Dewi penasaran. Iya. Monggo. Nah, ini Ki Macan mencoba melakukan penarikan sosok astral yang digunakan sebagai pengawas, dari kita tanya-tanya ya. Yang dilihat Ki Macan dulu itu, ini si kakek ini itu masukin kakinya itu ke dalam adonan yang terlipat. Mangan nanah. Tahan Serabi. Saya normalin dulu. Iya, dinormalin dulu, dinetralin dulu Ki. Alah. Ya wes. Oh. Oke. Asal kok mendelik momorok kaget aku. Matanya di ini aja Ki. Iya, bisa. Ya.
peredaran napasnya terganggu tadi agak kencang, jadi aku normal lagi. Oh, normalin. Biar bisa berkomunikasi dengan jelas. Oh iya. Ini matanya tadi ditutup sama Ki Macan biar dia terpejam. Soalnya kalau dia terbuka dia mendelik terus dan akhirnya nanti takutnya mediatornya terganggu untuk saraf-sarafnya. Cukup otaknya saja yang terganggu. Sama pita saraf. Oke, kita tanya ya. Assalamualaikum. Ki bisa volumenya agak dinaikkan. Triple sama bassnya ditambah. Kata dugem. Oi goblok. Nah, enak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Alhamdulillah. Jawir jangan tanya tempat di mananya ya. Enggak, aku enggak tanya. Oh, dosa karena itu tadi yang aku bilang, apapun yang menjadi keputusan dari pemilik usaha untuk melakukan penglaris atau enggak itu adalah terserah dari pemilik usahanya. Tetapi tapi kembali lagi ya kan, semuanya itu ada konsekuensinya. Ngono ya. Tapi kan Mas Jawir latah. Iya. Oh, latah tapi tak jaga ini biar enggak keceplosan untuk tempat usahanya di mana ya. Dan juga tidak semua penjualan serabi itu pakai pesugihan atau laris ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Oke. Mbah. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya sinten? Mbah. Oh, gak gelem rek rahasia. Ya wis ora apa-apa, kita harus menghargai privasi ya. Nah, tapi nanti kasih informasi ke saya ya. Sama Ki Macan ya. Tenang aja, ndak akan kita iniin kok. Cuman berbagi informasi saja. Mungkin nanti informasi yang diberikan sama simbahnya itu pun juga akan memberi wawasan, sehingga pemilik usaha yang mau melakukan hal kayak gitu tidak melakukan, dan itu pun manfaatnya bagus. Jadi mbahnya akan dapat pahala. Mau mboten? Oh, mau. Iya. Minta tolong canang. Depannya minta sama pokok juga. Iya. Ini biar simbahnya anteng. Jadi kan kita tarik ke sini kan untuk ini, jadi kita sebagai tuan rumah harus menjamu. Monggo boleh. Ki, ini pas saat ditarik tadi dia berada di mana? Jadi tadi emang leluhur membuat 3 pilihan yang mana. Dan akhirnya saya tertarik sama yang ini. Gitu. Jadi yang satunya sudah dibalikin. Udah dibalikin. Ya. Oh iya. Jadi kata Mas Jawir, mungkin kata Mas Jawir tadi nggak enak karena udah diundang ya. Nggak ternyata emang dipilih dari 3 ini. Oh, ada 3 itu. Oh iya. Jen. Gitu. Mbah. Sudah lama mbahnya di situ. Di situ. Berapa tahun? Berapa? 3 tahun? Iya. Oh, 3 tahun, sudah 3 tahun di situ. Oh, simbahnya asli didapatkannya dari mana? Oh, tidak boleh. Maaf ya, Rek. Itu kan lek nyumet ora ikhlas kami simbah yang ini iki. Kene, aku tak sumet nang. Jadi pengarah iki. Bismillah. Jadi ini kita buka sedikit ya. Dari Gunung Kawi, hati-hati. Ikhlas ngono lho, menekan kagem bae. Harus sopan santun tuh sama simbah nggih, Mbah nggih. Minta juga dupa 3-nya. Dupa 3-nya minta tolong nanti simbahe tak paringin. Niki rokai buat simbah dulu. Nah, ambil sari-sarinya saya taruh di sini nggih, Mbah nggih. Nggih? Oh iya, sama-sama. Oh kan enak kan. Jadi ini Mas Jawir, bagaimana Ki? Kakek-kakek ini udah periode kedua. Periode pertamanya sudah dibalikan kembali. Ini yang periode terbarunya. Jadi pas pada saat kita makan 5 tahun yang lalu itu sudah dibalikin lagi. Oh, udah dibalikin. Ambil yang baru lagi. Oh, ini apa namanya? Recas. Ya. Ya, seperti itu. Apa namanya? Apa tuh biasanya? Ngecas. Apa sih, Ra? Refresh. Disambung meneh. Oh, itu ditancap. Tambah kontrak.
Oh, tambah kontrak gitu. SMP nak rasanya. Monggo. Seperti itu. Cas. Makanya aku lihat tadi kok mukanya Beda. lain. Ya. Mukanya tapi dengan ininya tetap kakinya. Ini tetap bernanah. Oh iya. Ini sebelumnya mohon maaf dan terima kasih ya sudah berkenan datang ke sini si mbahnya. Alhamdulillah. Mbah. Ini tadi kan udah dibuka sedikit bahwa si mbah ini ternyata berasal dari Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi. Nggih. Nah, isi pemilik usaha ini mengambil simbahnya persyaratannya harus bagaimana? Agak kencang sedikit. Ada 2. Kencang. Apa itu? Tumbal sama sajen. Oh, berarti ada 2 ada dalam bentuk tumbal sama sajen. Nah, kalau tumbal biasanya tumbalnya apa nih, Mbah? Kambing sama dan ayu sih. Oh, kambing sama setiap hari Jumat harus ada sesajenan, Rek. Oh, jen. Lah niku kalau kambingnya berapa tahun sekali, Mbak? Setahun sekali wajib. Oh, setahun sekali wajib. Jen. Terus kemudian ada yang khusus dari kambingnya, apakah harus kambing hitam, kambing putih atau bagaimana? Harus kambing putih. Oh. Jadi setiap 1 tahun sekali harus menyiapkan tumbal kambing. Terus kemudian setiap Jumat harus ada sesajennya gitu ya. Jen. Nah, untuk sesajennya itu biasanya ditaruhnya di mana? Di rumah pemiliknya atau di tempat usaha? Ada ruang sendiri. Oh, ada suatu ruangan khusus gitu. Oh, jen. Ya enggak apa-apa, itu kan pilihan pilihan dari manusianya, ya kan? Nah, Mbah, ini tadi kan udah dijelaskan. Terus jika pemiliknya tidak memenuhi apa yang menjadi persyaratan, apa yang akan terjadi? Imbasnya ke anaknya. Oh, kena imbas ke anaknya. Anaknya bagaimana? Apakah meninggal ataukah cacat atau bagaimana? Cacat. Oh, anaknya jadi cacat, Rek. Nah, ini perjanjiannya sama di Gunung Kawinya ini memang berapa lama, Mbah? Oh, tidak mau bilang. Apa berlaku? Kira-kira berlaku selamanya atau bagaimana itu? Ini berlaku per 3 tahun. Oh, per 3 tahun. Jadi setiap per 3 tahun si pemilik usahanya itu menukarkan makhluk baru yang barunya lagi. Seperti itu. Dan kita nggak bisa 100% percaya sama makhluk ini ya. Betul. Karena ada beberapa kata-kata yang dipelencongin dia supaya bangsa kita ikut gampang itu cuman kambing. Ya, gampang tuh setiap Jumat doang. Ada yang beberapa dia berbohong. Oh. Ya. Apa itu, Ki? Ya, sebenarnya 1 anak bayi awalnya. 1 anak bayi yang harus disembelih di Gunung Kawi. Subhanallah, cek jahat. Jadi makanya hati-hati kalian yang punya anak bayi dibeli bayi itu dengan berpuluhan juta karena buat itu. Subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo, itu ketahuan sama Ki Macan. Seperti itu. Sebenarnya begini ya, Rek ya. Manusianya itu sendiri. Kalau sebenarnya jenisnya astralnya kayak gini kan hanya untuk manusia yang serakah dan tamak. Iya. Ya kan? Kalau kalian tidak dikuasai dengan keserakahan, kerakusan dan ketamakan, kalian pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Iya. Benar nggak, Ki ya? Dan kemudian dari saya pribadi dan juga Ki Macan juga tidak nyalain simbahnya juga. Iya. Lah manusianya juga begitu? Jangan nyalain makhluk astralnya gitu. Ya kaliannya yang mau melakukan yang seperti itu. Makanya Mau tadi instan nih Mas Jawi. mau instan. Nah, makanya tadi kan aku bilang terserah sama pemilik usahanya karena konsekuensi ada di tangan mereka sendiri-sendiri. Silakan menikmatin, tetapi kembali lagi konsekuensi itu ada. Nggak usah malu, wes memang pilihannya manusia. Kan manusia juga begitu. Iya, betul enggak? Jadi benar itu.
pertamanya bayi, Mbah. Nggih. Oh, iya. Jadi kakinya si Mbah ini yang saya lihat kakinya bonyok-bonyok semua kayak bernanah gitu ya, kayak orang-orang kayak gula darah ya. Kayak kuda gitu ya. Itu emang awalnya seperti itu atau baru-baru ini aja emang untuk penglaris. Pengadon pelaris itu. Apa udah lama? Sudah lama. Oh iya. Jadi gini Mas Jawir, yang saya lihat si penglaris ini ya, sosok makhluk si penglaris ini, dia ada tempat khusus. Memang ada tempat khusus di kayak kamar tuh ya. Ini tadi bilang sih, Pak. Ya, di dalam kamar itu ada adonan kue serabinya itu dimasukin ember besar. Dan si ember besarnya itu dimasukin kakinya beliau. Buat ngajak aduk. Jadi yang bikin gurih, yang bikin enak itu ya nanah-nanah ini. Nanah itu yang bikin gurih kan kebanyakan sosok-sosok penglaris itu dia pakai jilatin atau enggak ngeludah. Nah, kalau ini beda lagi, dia enggak menjilat dan enggak meludah, tapi dia yang kakinya kaki ini yang yang korengan itu gitu. masuk di adonan si adonan si serabi itu. serabi. Jadi orang mukanya enak aja. Enak ya aja itu. gitu ya. Walah, Seperti iya. itu. Terus enggak apa-apa toh, Mbah, itu kan pilihannya orang juga toh. Kembali lagi toh ya. Terus, Mbah, ini tadi kan ada yang bayi yang ditumbalkan. Bayi yang ditumbalkan pertama kali itu sebenarnya untuk siapa, Mbah? Ya, yang jujur. Jujur. Kalau nggak jujur nanti diteramung sama Ki Macan. Oh, dia nggak boleh Ki menyebutkan. Iya, kalau begitu saya saja menyebutkan ya. Iya. Untuk tumbal bayi yang pertama kali, persyaratan pertama kali untuk mendapatkan makhluk ini, itu tumbal bayinya itu untuk penguasa dari Gunung Kawi. Sosok raja yang berkepala dua. Kepalanya dua. Itulah sosok raja yang berkepala dua yang menguasai Gunung Kawi untuk orang-orang mengambil pesugihan. Yang mau instan ngono Jadi ya. biasanya mereka masuk dalam goa itu dan menginap selama 2 hari. Di hari pertamanya tidak terjadi apa-apa, di hari keduanya akan dapat fisik seperti itu. Nah, seperti itu, dan akhirnya mereka turun gunung mencari bayi dan naikin gunung lagi dan sembelih sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wong itu kan manusia itu lebih sadis daripada setan, iblis ya, Gitu. Oleh karena itu kebutuhan terdesak dan dia pengen cepat, Instan, pengen cepat. seperti itu. Tapi yang katanya kalau misalnya tidak dikasih setiap tahun tidak dikasih kambing tuh anaknya cacat bisa jadi. Bener jadi seperti itu ya. Walah, Oke, nah Mbah, si Mbah ini kan berarti salah satu anak buah dari itu. Sebenarnya Mbah pertama ikut memang di situ atau sebelumnya berada di tempat lain? Tempat lain. Terus kenapa mau melakukan hal yang kayak begini, Mbah? Sudah takdir. Sebenarnya kan takdir kan dipilihan. Tidak berani. Oh, takutnya bermasalah. Ya, Gimana? jadi kalau kayak gini Mas Jawir, kalau kita manusia kan harus ada pemimpin atau harus ada agama yang mengajarkan kita aturan-aturan hidup. Betul. Tapi kalau sebangsa mereka itu mereka lebih Pimpinan. percaya pimpinan. Oh. Apa yang dikatakan pimpinan itu yang benar buat mereka. Yang diikutin, Kalau kita ya. kan lebih ke agama dan hukum seperti itu. Dan juga yang saya lihat untuk pesugihan atau pelarisan Gunung Kawi itu ada 2 macam dia. Ada 3 maaf. Ada 3 ya? maaf. Apa aja, Ki? Itu pengorbanan untuk saudara-saudaranya. Dan yang satunya tadi itu Si bayi si tadi. bayi. Salah satunya si Ya. Mbah ini ya. Dan satunya lagi itu bisa mengambil tumbal di tengah jalan. Itu paling gampang Mas Jawir. Jadi kalau misalnya ada di perempatan atau pertigaan jalan itu ada beras warna kuning. Itu tanda-tanda dari pesugihan. Jadi dia menarik tumbal dari kecelakaan simpang itu. Jadi hati-hati buat kalian kalau misalnya ngelihat di pertigaan atau perempatan berbentuk ada beras yang menghambur-hamburkan gitu ya. Yang menghambur tuh dengan warna kuning itu untuk tumbal pesugihan
makanan. Hati-hati. Hati-hati. Betul. Tapi kalau untuk yang di Bali ini aku maksudnya senang sekali sama warga Balinya karena warga Bali itu punya apa kalau ada orang yang kecelakaan ada pengambilan proses apa itu pelebun apa Pengambilan roh dari Roh. tempat kejadian itu apa namanya menurut Bali? pengulapan atau apa ya? Iya, Ya, seperti itu. itu. Nah, kalau di Bali itu ada itu mungkin salah satunya untuk menyelamatkan. Betul. Nah, tuh ya. Jadi mengambil roh dari mengambil situ ya. ada pengulapan supaya ya itu tadi bagus. Jadi biar tidak Iya. diambil sama yang lain-lain gitu Iya. ya, Ki ya. Betul. Oh, di Bali itu makanya saya menghimbau untuk para pemuda-pemudi warga Bali tolong terus menjaga tradisi-tradisi Bali, jangan sampai hilang, jangan sampai punah karena itu mengajarkan arti dan maknanya itu sangat tinggi sekali. Betul Yogi ya. Jangan sampai ya itu para pemuda dan pemudi terus tradisi budaya luhur Bali itu tetap harus dijaga. Iya. Iya. Ya. Oh, jangan sampai enggak. Oh. Iya, silakan. Walaupun dihujat Mas Jawir aja juga dihujat banyak. Nah, Simbah. Ini tadi kan salah satunya ada 3 ya untuk Iya. jenis kawinnya itu ya, Ki ya. Oke. Nah, si Simbah ini tadi kan sebenarnya untuk bayi pertamanya itu sebenarnya bukan untuk simbahnya ini. Simbah ini hanya prajuritnya aja yang diutuskan yang mungkin dia dapat oleh-olehnya itu hanya dari kambingnya itu ya Ki ya, yang setiap 1 tahun sekali kambingnya warna putih yang harus disembelih. Nah, Mbah, untuk sesajen yang setiap hari Jumat itu sesajennya apa saja, Mbah? Nopo itu seperti biasa? Pejati, bunga 7 rupa, sama ayam. Walah, ayamnya ayam kampung atau ayam kampus? Ayam kampung. Kok guyon ngomong ayam kampung? Ayam kampung ya. Walah, jadi ada sesajennya juga yang dikatakan sama simbahnya. Nah, untuk yang sesajennya itu untuk rajanya sampai yang di Gunung Kawi atau untuk sampean? Oh, untuk ininya ya. Enaknya setiap Jumat dapat ayam. Oh, alah alhamdulillah ya. Semoga berkah. Loh, kita harus mendoakan. Semoga dengan doa supaya ini membuat berkahnya dia, semoga jalannya dia itu lebih terang, terus kemudian bisa terhenti dari apa ya namanya? Sang rajanya itu loh. Perbudakan dari sang raja, karena kan sebenarnya kasihan juga. Sebenarnya untuk memutuskan itu kita bisa ya Ki ya. Tetapi kita nggak bisa sembarang langsung putus untuk mengambil karena kembali lagi rahasia Tuhan ya toh. Itu tadi makanya kenapa aku bilang alhamdulillah, karena salah satu aku ingin mengajari dia untuk rasa bersyukur. Mungkin dengan begitu dia bisa mengucapkan rasa syukur nanti Tuhan akan memberikan cara atau jalannya buat dia untuk tidak dibudak lagi dan akhirnya bisa menjadi yang lebih baik. Gitu Ren. Wes ngantuk. Nah, ya. Mbah, kalau saya tanya ini, Mbah sebenarnya dari hatinya sebenarnya mau menjalani penglarisan ini atau tidak? Tuh, tidak, dia dipaksa. Ya toh. Jadi memang perlu kita doakan juga. Karena semoga saja ya bukan dari tangannya tim itu misteri untuk memutuskan, tetapi mungkin nanti ada cara lain. Yang penting jangan lupa untuk berdoa kembali lagi, untuk berdoa meminta pertolongan sama Sang Pencipta. Tapi sampean tahu kan bahwa sampean itu diciptakan oleh Tuhan? Iya. Tahu dia. Makhluk itu tahu dia bahwa dia diciptakan sama Tuhan. Jadi kembali lagi nanti di sini coba Mas Jawir cuman kasih doa, semoga nanti simbahnya bisa berdoa, siapa tahu Tuhan memberikan pertolongan buat simbahnya supaya terputus dari ikatan itu. Ya. Terima kasih. Ya karena itu tadi kita harus saling mendoakan. Terus apa lagi? Udah itu aja. Itu saja. Bagian pertanyaan kita simpan dulu untuk si buto ijo. Oh alah, Simbahnya ada lagi yang mau disampaikan?
Tidak ada ya. Yaudah, sini aku mau bagi minyak oleh-oleh dari tim Pintu Misteri Minyak dan juga doa untuk Simbah. Tapi sayang Simbahnya nggak mau ngomong namanya siapa. Bisik-bisik aku aja. Apa namanya? Tidak bisa. Rahasia. Baiklah. Saya panggil dia Mbah Mawar. Mbah Marto. Mbah? Marto. Oh, namamu Mbah Marto ya? Oh, didoain biar bener kok Mbah Marto, biar fokus kenanya. Namanya Mbah Marto. Kok kapokon kedetek sama Ki Macan. Ayo sini tangannya. Mana? Aku kasih doa. Ayo, buruan. Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kita makan di sana jangan dipijak kakinya ya. Mereka kapan nih Pak ajak? Enggak. Ki Macan gak mangan kene sing mangan. Ya lah ya gurih. Ada nana-nana. Gurih, rasa susu kental manis ya. Nanti aku kasih Al-Fatihah. Nanti si Mbah Martonya diusapin ke sini, siapa tahu dengan doa kita juga jalannya Mbah Marto pun juga akan lebih mudah untuk menjadi yang baik gitu ya. Amin. Ya. Ayo tim kita bantu doain gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah untuk sosok jin penglaris di sini yang bernama Mbah Marto ya Allah. Ya Allah, apapun yang dia lakukan karena keterpaksaan, semoga Kau memberikan jalan yang terbaik, tadi yang terbaik untuk Mbah Marto ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tuh. Apa kowe gak seneng? Ayo doano dia mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillah. Sama-sama Mbah Marto, semoga bisa membawa kebaikan kagem Mbah Marto nggih. Walah. Ya wes, Ki. Ada lagi. Sampean rawang napa, Ki? Enggak. Jadi takutnya jangan terlalu lama. Soalnya takut dicari majikan. Oh iya, nanti dicariin. Ya wes, pulang. Makasih nggih Mbah Marto nggih. Nggih, semoga bisa membawa kebaikan buat Mbah Marto. Mau lepas sendiri. Mau lepas sendiri apa dibantu? Dibantu, Ki. Oh iya. Aduh, nanas. Bismillah. Allahu Akbar. Sikile loro. Iya, loro. Wes turu iku. Le. Napas buatan ayo. Dadah turune ngorok enak. Cek enak arek iki. Pose mami. Le, Put. Aduh, aduh. Sikile bosok. Apa? Oh. Sikile bosok. Kasih air minum Dok. Ntar orang dia Wes. Apa le? Enak. Ya digeringingan. Oh, dikeplok-keplok ngene ben geringingnya cepat hilang. Ya wes. Ngombe. Heeh. ngadoni seradi. Memang tadi kamu dibawa kemana? Sik ngombe ya sik. Hah? Tapi kan kerasukan. Sampai tadi dibawa kemana? Di restoran. Oh. Ngadoni. Terus Makanan mami. terus. Kamu berasa dibawa kemana tadi? Restoran terus? Diajak makan. Diajak makan? Makan apa? Atau mami. Makan apa? Apa serabi mami? Sing bulet-bulet bentar-bentar. Oh iya toh? Sing bulet-bulet ngene iki le. Sing ana santene, ana susune. Kasih kowe. Sing rupane putih. Dia pernah makan itu Mas Jawi. Dia tahu sebenarnya tapi Kayak apem. Kukus. Heeh. enak tapi Putra. Terus. Mantap. Kenapa toh? Benar. Kamu diajak makan itu. Tapi ya di Bali sih. Di Bali. Iya di Bali, memang di Bali. Kamu tahu lewat-lewatnya tuh pernah lewat ya?
Nggih. Nah, wes enggak usah disebut. Jangan dibilang. Diam aja. Terus apa yang ngajak siapa yang ngajak makan di situ? Ada kayak nenek, bukan nenek, Kakek. bukan dagang kak. Peka itu apa? Oh, kakek terus. Kak itu. Tapi kaknya itu apa ya? Pencang gimana sih? Kakinya. Kakinya pincang. Pincang. Tapi enak kuenya. Ya kue ya enak toh mami. Iya. Terus pincang terus kakinya kamu lihat. Ya cuma Pincang. merhatikan cuma pincang aja kakinya dia jalannya. Terus. Enggak, udah, pincang itu aja. makan. Terus makan gitu. Kamu habis berapa? 2. Ya oke, ini tadi saat Putra Suro dirasuki sama Mbah Marto ya. Mbah Marto ternyata dia dibawa untuk mencoba merasakan kue tersebut. Wes ora apa-apa. Ini kita lanjut untuk melangsungkan. Ya, saya lihat dan ternyata yang dipilih oleh leluhur saya bukan Buto Ijo. Tapi malahan sosok anak kecil yang suka ngeludahin bakso di tempat warung bakso itu. Oh, ganti. Ya. Dia jual bakso sama mie ayam. Ya. Oke, lanjut. Ayo. Oke, ternyata bukan Buto Ijonya, ternyata leluhur lebih menginginkan kita untuk mengekspos memfollow up sosok penglaris anak kecil. Anak kecil ini dia jenisnya apa? Tapi bukan tuyul, Ki. Bukan tuyul. Ini makhluk tapi kerdil. Oh, makhluk kerdil gitu ya. Kalau bentuknya Jadi, apa? Telinganya panjang, telinganya panjang, lidahnya bertaring, giginya bertaring. Telinganya panjang, giginya bertaring, lidahnya panjang. Panjang. Tapi netes kayak anjing tuh. Oh, alah. Gajah. Oh bukan. Kok gajah itu belalai bukan lidah, Le. Oh. Ayo coba. Kalau gajah apanya yang panjang? Pucongnya ini. Hidungnya. Terus itu dia pakai celana bukan kolor. Yang saya lihat Popok. Iya kayak Pampers ya. Pampers iya. Pampers itu dah. Kerdil ya. Kerdil Bukan gitu anak ya. kecil, Bukan tapi anak kecil. sosok dewasa tapi kerdil. Ya, dia ditaruh itu berbentuk kaki kuda. Apa tuh namanya? Tapal. Tapal kuda. Tapal kudanya itu ditaruh di atas gerobak. Itu medianya itu. Terus si anak kecil itu bukan anak kecil sih ya, Karena memang bentuknya kecil. Tapi sebenarnya dia bukan anak ditugaskan kecil. di situ Kayak kurcaci. ya. Itu dari kawi juga atau bukan? Itu kalau aku lihat bukan di kawi tuh. Oke, baik. Nanti Iya. kita tanya lebih lanjut. Oke, kita abis ini kita udah. Ya wes. Lebih mengupas. Lebih menguat. Jadi tadi untuk misteri dari Serabi sudah ya kan, tapi tidak semua Serabi ya. Ada pesugihan dari Gunung Kawi sudah dijelaskan. Kemudian ini kita akan melakukan proses penarikan sosok penglaris bakso gitu ya, Ki, yang sudah disebutkan oleh Ki Macan. Karena kami tim Pintu Misteri membuka tabir misteri akhir. Ya wes, Ki, monggo, Ki, lanjut. Ingat, oke. Nah, kuat tal ya? Kau nggak bilang kalau mau jadi saya di sini komen. Kau nggak bilang? Enggak. Gini. Ini ya benar. Barangkali ada yang berkenan. Barangkali kalau ada yang Terus mau dunia nyata benar lu gaib. Cuma itu aja sih, cuma satu aja yang aku inginkan ya. apa? Kalau ada yang berkenan itu jadi mediator, Oh, cepat-cepat komen di bawah atau bisa DM di Instagram Itu Misteri. Nanti kita melalui Pelan. Melalui audisi. bukan adminnya Itu Misteri itu akan direspon, itu akan dikasih alamatnya. Kriterianya kayak gimana? Tidak berbadan besar dong. Jangan. Kecil. Kecil. Jangan kayak saya, Kok gede le? Iya, jangan kayak saya. cilian dari aku. Iya, lebih kecil dari Putra Suroyo. Biar enak mengendalikannya. Oh iya. Kayak ada tabu itu. Pak Jamil biasa gini. Kono-kono ya. Muat. Oke.
Nah, ini Kimacan akan mencoba menarik sosok Kerdili ke Yogi ya. Nih, Apa Ki? bukan anak kecil sih, ketuk. Hah? Ketuk kecil tua. Oh, ketuk kecil tua. Jangan bilang-bilang tua, anak tim itu mesti ada yang tersinggung. Masa sih? Kimacan akan mencoba melakukan penarikan dan memasukkan ke tubuh Mediator Putra Sura sosok tersebut. Nanti kita tanya lebih lanjut ya, Rey, ya. Tapi moga aja nanti kita bisa mendapatkan informasi banyak ya, Rey, ya. Tapi untungnya Kimacan bisa. Oh, wes. Kayaknya dia lebih kalem, Ki. Ya kalem lah, orang dia sebenarnya bukan anak kecil. Oh, iya. Jangan sosok jadi anak kecil. Oh, jangan anak kecil. Ayo. Bentuknya aja kecil. Tapi sebenarnya bogel kecil tua. Ya, ya. betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Siapa namanya? Ngomong aja siapa? Ayo ngomong. Apa-apa, orang nggak bakal tahu banyak kok. Iya, banyak yang kayak kamu. Cepat buruan ngomong. Namanya siapa? Siapa? Hah? Lili? Maksud namanya Lili? Bukan, bohongin aku kan. Ki, coba suaranya agak digede volumenya, Ki. Oh, tuh mampeng iki. Ngaku-ngaku namanya Lili, memang bunga kau. Kalau Lili itu bunga, bentuknya bagus, indah. Engko ilatmu dawa. Nggak pantas namanya Lili. Buruan, namanya siapa? Nanti nanti aku kasih ini. Ayo menghadap yang bagus toh. Ya, Minta dupa sama ini deh. Sama canang. Ayo tanya dulu, kamu mau dupa enggak? Mau canang? Mau? Oh, ya wes kalau mau ayo mukanya yang ini nanti. Nanti aku kasih. Tangannya yang ininya yang bagus, yang biasa aja. Nah gitu. Nah, hadap ke sini. Ayo, namanya yang benar siapa? Nanti Kiki namanya siapa? Didi. Namamu Didi. Didi namamu. Didi itu bagus daripada Lili. Didi. Ini sosoknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki. Didi, kamu di agak sini. Sini. Didi, kamu di penglarisan situ sudah lama? Udah. Berapa tahun, Nak? Berapa itu? 5 6 tahun? 7 tahun? Loh, suwe juga ya, Didi. Ngalah. Kamu dari mana ini Didi aslinya? Ayo, yang tadi dari Gunung Kawi. Kalau Didi dari mana? Oh, tidak boleh. Kenapa alasan? Nggak boleh sebutkan kenapa? Ayo, kenapa nggak boleh disebutkan? Takut. Oh iya. Takut. Sebenarnya Didi ini kasihan, ini pasti salah satu anak buah yang disuruh sama rajanya gitu. Ya, kamu takut sama rajamu? Dia takut sama rajanya. Ya udah, kalau nggak mau disebutkan juga enggak apa-apa. Aku tanya sama Kimacan, dia aslinya dari mana didapatkan? Dari Gunung Kidul. Oh, dari Gunung Kidul sampean. Walah yo, Di Gunung Kidul itu ada seperti apa ya namanya? Kayak candi-candi kecil. Oh, candi-candi kecil. Tempat orang sebenarnya itu ada satu kuburan maksudnya. Oh. Kuburan keramat. Oh, kuburan yang keramat. dipercaya orang di situ pernah ada salah satu wali yang di sana. Wali Allah yang pernah berada di sana ya, Ki ya. Terus kemudian ya dikuasain. Tergantung orang Mas Jawir di sana. Di situ ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Tapi kalau misalnya positif cuman untuk berziarah, itu dapatnya bagus. Dapatnya bagus ya. Tapi kalau misalnya datang sana cuman niatnya untuk yang pesugihan segala macam, ya jin-jin keluar. Oh iya. Nah, itu tadi kebetulan tadi Kimacan udah bilang seperti itu. Kembali lagi ya untuk para sahabat Pintu Misteri. Syirik musyrik itu letaknya adalah dari niat dan hati kalian.
ya kan? Kalau niat dan hati kalian udah ingin menyekutukan Tuhan, ya kalian akan dapatkan itu. Tetapi kalau niat dan hati kalian tidak menyekutukan Tuhan, ibaratnya, walaupun tadi di sini Ki Macan bilang di Gunung Kidul itu ada suatu makam ziarah, ya kan? Ada makam ziarah salah satu wali, begitu ya Ki ya. Kalau niat kalian datang ke sana dari hati, niat di sana hanya untuk ziarah, sowan. Saya sowan ke sana, ya kalian akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau niatnya kalian di sana walaupun di tempat ziarah itu, tapi niatnya kalian ingin menyekutukan Tuhan, yang datang akhirnya ya jin ini yang akan menyesatkan kalian gitu. Benar nggak begitu Didi? Tuh. Jadi bagi kalian yang tidak paham dan tidak mengerti, jangan mudah untuk bilang bahwa itu syirik dan musyrik. Itu ada pertanggungjawabannya loh, ya kan? Mulut kalian itu punya pertanggungjawaban. Kalau zamannya sekarang tidak hanya mulut saja pertanggungjawaban, tangannya sampean iku sing ngutik. Komen pintu misteri. Sing membuli Mas Jawir ora popok, itu ada pertanggungjawabannya sendiri. Mas Jawir akan tetap menjawab dengan Wallace. Ya, wes, Didi. Nah, Didi di situ udah ikut selama 7 tahun. Untuk mendapatkan Didi, apa yang dilakukan pemiliknya? Mungkret ae kan mau. Buruan dia mau tanyain kok. Apa? Tumbal? Walah tumbal menerek. Orang itu kok senengane tumbal kayak gampang numbal no. Ini dalam tumbal apa? Bentuk apa? Sekali itu di depannya pasti harus ada kecelakaan gitu. Jadi tumbalnya dia ini dalam bentuk setiap 1 tahun sekali di depan warung makannya itu pasti ada kecelakaan gitu. Memang pemilikmu itu melempar sesuatu kah di situ atau bagaimana? Dalam bentuk apa? Apa? Dalam bentuk air. Apa? Gimana? Dalam bentuk air katanya Ki. Gimana? Jadi bentuk ininya dia. Jadi setiap 1 tahun sekali itu akan ada tumbal, yang dimana tumbalnya itu akan terjadi kecelakaan di tempat usahanya dia, karena si pemiliknya itu melakukan lemparan air. Oh iya, saya mengerti. Memberi air di situ. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Jadi sebelum majikannya mendapatkan penglaris seperti ini, dia datang ke sana dan ketemu kuncen. Ada kuncennya di sana. Ada kuncennya ya. Ya, ada kuncennya di sana. Dikasih air 1 jerigen, yang mana yang 1 jerigennya itu bisa dipakai selama 7 tahun. Jadi setiap itu airnya itu setiap setahun sekali di situ atau bagaimana? 7 tahun harus disimpan, jadi diambil sedikit-sedikit. Ya. Itu digunakan setiap hari untuk menyirami di depannya. Setiap 1 tahun sekali digunakan, karena melalui air itu dia mendapatkan korban kecelakaan. Benar seperti itu. Walah. Dan juga pas pertama datang ke sana, setelah ketemu sosok penguasa dan akhirnya diutus ini, pas pulang sebelum buka warung itu dia harus menggali tanah tempat kontrakan itu disewa, 1 kambing kepalanya. Kepala kambing juga. Dan yang dagingnya itu dibagikan ke fakir miskin. Gitu. Jadi kepala kambing. Ada kepala kambing di situnya. Mungkin 1 THO yang diambilnya. Iya, betul kayak gitu Didi. Walah. Dan warungnya tuh warung bakso dan mie ayam. Bakso iya, ini yang ini ya. Ya, yang ini ya. Walah, dan dia salah satu minuman ternama di sana. Walah. Ya wes, nanti kita nggak boleh bahas itu. Jangan, itu kan semua kan pilihan. Iya. Pilihan dari manusianya. Betul. Tapi yang jadi yang ngikutin, yang kena dampaknya itu mengikutin rombongan. Ya tau ya itu benakno itu timbangannya kan diomongin mau tuang. Nah, ini kamu kan di situ udah ikut selama 7 tahun. Kamu kontraknya di situ sama bapaknya itu berapa lama? Selama dia masih jualan dia akan dapat seperti itu ya.
Oh, alah ya. Iki lho Rene. Masuk oto. Nah, ngono lho. Nah. Ya. Terus habis itu selama dia masih jualan akan Betul. tetap ada gitu Betul. ya. Oke, kemudian Ki. Ya. Terus apa kerjaan kamu pada saat ditugaskan menjaga toko, menjaga tempat makan deh ya? Apakah diludahin, apakah dilangkain atau gimana? Nah, Tugasnya apa? tugasnya apa? Hah? Ngeludahin. Terus sering nggak ketemu sama paranormal atau anak-anak indigo yang tiba-tiba tahu kamu di sana? Terus kamu reaksi kamu gimana? lari. Terus anak-anak indigo atau paranormal kayak gitu suka mengasih tahu nggak ke tamu-tamu yang lain, apa dia cukup tahu sendiri? Cukup tahu sendiri. Jadi dia melihat ya udah. Ya udah, ya berarti Terus itu kan sekarang konsekuensi. majikan kamu kaya dong? Oh, nggak selamanya kaya. Kok nggak bisa selamanya kaya? Kan kamu kan udah dikontrak sama dia. Buat apa saya pesugihan kalau misalnya saya nggak kaya juga? Jangan-jangan rumahnya kayaknya di kampung. Jadi di sini kelihatan Biasa biasa saja. aja. Mungkin di kampung banyak. Duitnya gitu. berarti di kampung kelihatan kaya gitu ya. Iya. Iya, Iya, iya. iya. Kamu betah di sana? Kamu betah di situ, Didi? Hah? Kenapa kok nggak betah? Kenapa Didi nggak betah? Kenapa nak? Walah cerita, walah. Ini loh ya, pasti akan ada sesuatu hal cerita sedih. Tuh. Walah, ayo cerita kenapa? 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 Hah? Hah? Karena apa? Disuruh pulang. Oh. Apa? Jadi sosok ini ternyata kalau seandainya memang biar kelihatan. Nah, jadi sosok ini ternyata katanya kalau dia tidak menghasilkan tamu-tamu yang banyak, ini akan dipulangkan gitu. Ditukar tambah, dibalikin gitu, terus kemudian ngambil yang lain gitu. Terus kamu dimarahi sama bosmu? Hah? Dibunuh? Oke. Lebih bukan dibunuh sih, kalau Dihukum. saya lihat dia dihukum. Dihukum ya? Ya. Karena nggak sesuai dengan perjanjian. Enggak sesuai dengan perjanjian. Jadi kamu disiksa gitu. Walah. Ki, kalau ada fenomena yang kayak begitu itu sebenarnya seperti apa itu, Ki? Jadi sebenarnya kan kalau kita manusia kan melakukan hal yang kayak gitu kan kok jahat banget gitu. Nah, ini kalau untuk bagi sosok astral yang kayak begini ini kan sebenarnya dia juga kalau bisa memilih, dia nggak mau untuk melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kan karena kembali lagi dipaksa sama sang penguasanya. Malah kalaupun tugasnya dia tidak benar, dia pun juga akan disiksa sama penguasanya. Itu Emang seperti udah apa? jalurnya seperti itu, Mas. Jalannya Dawir. seperti Iya. itu ya. Manusia jalannya seperti ini dan mereka jalannya seperti ini. Kalau sepengetahuannya Kim Macan, sosok astral itu sebenarnya ada nggak sih untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu? Iya, ada. Ada ya. Ada, ya benar kata Mas Jawir. Ada astral positif, ada yang negatif. Ada yang tergantung dari dari merekanya, seperti kita juga ya. Kita mau hidup benar atau mau hidup jahat. jahat. Nah itu. Nah itu sebenarnya ada pilihan untuk jadi benar dan itu loh kamu, Didi. Kenapa kamu nggak milih jadi benar? Hah? Mustahil katanya, Ki. Ya gitu tadi Mas Jawir. Kenapa sih kenapa Pak kebanyakan kalau kita melihat kalau kita melakukan interview sama sosok astral sebenarnya pasti aku akan menanyakan, kamu kan bisa untuk tidak jadi jahat, kenapa kamu milih jadi jahat? Ada yang bilang karena saya ditakdirkan seperti itu. Dan kemudian ini lagi jawabannya mustahil. Sebenarnya sesulit apa gitu? Sebenarnya dunia mereka itu di depan manusia tuh kebanyakan bohong Mas Jawir. Jadi ada beberapa yang kita bisa percaya omongannya dan beberapa yang enggak. Makanya jenis-jenis mereka ini Suka bohong. sebagian manusia tersesat. Nah, dari sini
ada orang yang tidak mengerti dunia astral, terus tiba-tiba ada sosok astral yang masuk pada dia, itu bisa dibelokin. Dia dibelokin ya. Kalau insya Allah kalau misalnya dia ngomong kayak gini, dia menceritakan seperti itu, ya menurut saya bohong ya. Kalau menurut dari Ki Macan sendiri seperti apa itu? Jadi sama seperti kehidupan kita gitu, sama seperti kehidupan kita. Mereka punya dua pilihan, mau hidup benar apa enggak gitu loh. Ya kamunya sendiri, bukannya mustahil, kamunya sendiri yang memang juga manusia kok yang kita udah jalan kita ajak dia jalan lurus, dia tetap belok sendiri gitu mereka. No kamu lo begitu. Ayo, benar kan? Sebenarnya tidak mustahil. Mungkin dianya ini sendiri yang melakukan tergiur untuk suka sebenarnya dengan hobi gitu. Yo kamunya berarti ya benar. Hah? Iya kan? Tuambeng bohong-bohongin Ki Macan sama Mas Jawir. Tak sunat kon kok. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti, oh iya terenyuh ya. Dan akhirnya diiring opini itu. Tuambeng. Dan akhirnya dengan kita kasihan, kita bisa kasih wejangan ke dia, nanti dia minta apa-apa dan akhirnya minta lebih. Seperti itu, dan akhirnya kita yang dikendalin, bukan dia kendalin kita. Gitu. Ya. Ya Didi. Udah waktunya sudah habis. Tuambeng. Tuh kan pembelajaran juga ya. Untung ada Ki Macan. Kalau Mas Jawir kan orangnya kan melo, etak. Bang. Ya wes. Batu keriki Mudah terenyuh, takutnya nanti disesatkan sama si Didi. Ya. Ya wes, kamu sekarang udah ada kita di sini. Kamu udah datang ke sini, kita udah mengucapkan terima kasih. Sekarang kamu mau minta apa? Jangan minta aneh-aneh, tak koyek ndasmu. Ayo minta apa dari kita? Enggak ada. Udah cukup. Mau dikasih minyak enggak? Mau? Oh, enggak mau. Takut dia. Iya, berarti kamu memang benar katanya Ki Macan, dia memang sendiri yang suka, yang hobi. Nanti kalau kamu nakal kayak gini, kamu dihukum sama Tuhan. Mau dihukum? Kamu tidak hanya dijadikan kecil, dibuat gosong nanti kamu. Gosong kayak sate. Mau? Ayo, selama kamu masih ini jangan terlena dengan apa yang kamu anggap enak ini. Kembali, kamu harus mengingat nama Tuhan dan berbuat kebaikan, karena dunianya dia sama seperti dunia manusia juga Yogi ya. Banyak cara yang mereka bisa gunakan untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi tuambeng dia kayaknya masih menikmatin. Wes, itu kan pilihan kamu. Oke, kemudian udah. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Le? Nggak ada. Walah, ya wes. Ya udah, itu tadi. Ki, monggo cabut. Sosok penglaris bakso dan mie ya Ki ya, yang cukup terkenal gitu ya Ki ya. Tapi ternyata melakukan praktek penglaris namanya si Didi. Nanti kalau aku ke tempat situ, ke tempat makan bakso mie ayammu itu, aku ngelihat kamu, awas kalau kamu ludahin. Didi. Ya wes, terima kasih Didi. Ki, monggo Ki. Oke. Makasih banyak ya Le ya. Ya. Ya wes. Ini nanti apakah Putra Suro akan diajak makan mie lagi ya? Tadi kan diajak makan serabi. Allahu Akbar. Wes. Wes tonton. Mau enak. Dan ayo. Dan kasih napas buatan. Buruh dan ayo. Kasih napas buatan untuk si Putra Sur. Ayo. Le bersuandar. Le. Mosok sing loro ae. Oh iya, boleh. Ilate loro pokoknya. Ora, putar. Mau enakne to. Mau enak. Le. Warek kan Putra. Warak kan. Tangi. Wih. Aja. Oh kan. Apa? Ayo. Kasih minum habis itu cerita sebentar. Kasih minum, kasih kapsul mau. Sorry. Tambah black. Nanti Ki, setelah selesai dari sini aku mau tanya Ki Macan. Tapi kalau kita closing dulu ya. Wes. Nah, tadi gimana? Kok banyak anak kecil ya?
Kok banyak anak kecil? Nggih. Di mana tadi? Waktu kamu kerasukan? Kecil. Anak kecil apa orang gila? Kecil, enggak tahu bentuknya enggak jelas. Oh, bentuknya gak jelas toh, Le. Cilik ini loh. Oh, terus. Bentuknya apa ya? Lidahnya panjang. Moncong. Emang. Kayak mami. Atau ampeng. Moncong. Terus Apa ya? telinganya Oh, kok kayak apa tuh? Caplang. Ini loh mami kayak Caplang. gajah loh. Ini loh mami. Oh, iya. Terus. Dawa. Terus. Mulut, becong. Ya iku wes. Terus. Itu aja habis gitu. Kaget itu udah Kak. Kaget itu ya. Kayaknya dia dibawa ke Gunung Kidul ya, Ki ya. Iya. Oh. Kak mangan bakso. Gak makan bakso? Enggak. Enggak. Oh, ya. Oke. Oke, kalau begitu ini tadi cerita dari Putra Suro yang sudah dibawa ke Gunung Kidul. Di situ ada banyak gitu ya, Ki ya. Oke, itu tadi dan kemudian apa lagi yang mau disampaikan, Ki? Sudah cukup itu Sudah aja. cukup. Jadi untuk para sahabat Pintu Misteri, kalau pengen dagangannya laris manis, jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Betul. Cukup berdoa, berusaha, dan bagaimana caranya memperbaikin kualitas. Iya. Itu aja. Dibuat seenak-enaknya. Rezeki Tuhan yang ngatur, bukan dari astral yang mengatur. Betul. Itu tadi udah disampaikan sama Ki Macan. Kembali lagi Mas Yawi juga mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan dan mensupport channel Pintu Misteri. Terus dukung channel Pintu Misteri dengan cara like, comment, share, subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa Bunyikan lonceng biar kita pas tayang biar tahu. iya, betul. Untuk sahabat Pintu Misteri dan juga para subscriber untuk tim Pintu Misteri melalui Ki Macan dengan Oracle Card-nya akan selalu memberikan ramalan bintang atau zodiak dan juga sio untuk kalian semuanya. Jadi kalau yang kalian percaya pada zodiak, tim Pintu Misteri setiap bulan akan upload untuk video ramalan zodiak. Ya, dan Betul. sio. Dan sio. Nanti untuk publish sio yang akan kita publish di akhir bulan ya Ki ya, itu untuk Februari. Nah, nanti di awal Februari kita akan publish untuk ramalan bintangnya. Jadi pilihan pada kalian bisa suka yang ramalan zodiak boleh, yang mau sio juga Boleh. monggo. Karena nanti semuanya ada kelebihannya. Di zodiaknya yang di Terawang Ki Macan juga ada kelebihannya. Kemudian di sio nanti ada tambahan, Ki Macan akan melakukan penerawangan lebih lanjut sio kalian di bulan Februari seperti apa, peruntungan seperti apa. Kemudian tidak hanya aura, Ki Macan juga akan melakukan penerawangan lebih lanjut untuk sio. Baju apa, warna baju apa yang membawa keberuntungan bagi kalian yang percaya pada sio. Ya. Iya, gitu ya Ki ya. Oke, kalau begitu saya Mas Cawir. Saya Ki Macan. Saya Putra Suro. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.